Kita beranjak terlebih dahulu ke narasumber yang keempat. Mari kita undang beliau untuk bergabung bersama kita. Beliau merupakan KPU Provinsi Riau. Beliau bernama Bapak Nugroho Noto Susanto. Mari kita undang. Selamat siang Bapak Nugroho. Siang. Baik, Pak Nugroho, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Mbak Rizky. Barusan menyeduh kopi tadi, jadi agak tertunda membalasnya sekian detik. Baik, nikmat sekali. Semoga semangatnya nular ya Pak ya kepada rekan-rekan kita semua. Amin, amin, amin. Ya Allah, memang harus semangat selalu, harus gembira, ya, supaya imunitas kita naik terus. Betul sekali. Baik Pak Nugroho, sudah siap untuk paparan materinya? Oke, saya coba share screen materi saya. Mudah-mudahan Baik. bisa ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita simak paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Noto Susanto. Beliau akan memaparkan materi terkait dengan budaya digital. Kepada Bapak Nugroho, dipersilakan waktunya 20 menit. Baik, materi saya bisa dilihat ya Mbak Rizky ya. Sudah Pak, sudah tampil materinya. Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam forum yang sangat luar biasa ini. Saya tadi menyimak paparan narasumber terdahulu, saya hormat, apresiasi sekali kepada Mbak Ari, Mbak Ina, Pak Fadila atas presentasinya yang luar biasa, dan sebenarnya sudah banyak yang disampaikan, mungkin sisi-sisi tertentu yang barangkali belum tersampaikan, dan kalaupun sudah disampaikan lebih kepada mengulang, mudah-mudahan tidak menjenuhkan buat para peserta. Saya memberi judul budaya multikultur Indonesia sebagai basis budaya digital. Saya perlu juga menyapa kepada Bang Jody dan Mbak Rizky Al-Yusra ya sebagai moderator Key of Opinion Leader kita, Bang Jody. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Nah, kalau kita baca dari kurikulum atau katakanlah poin-poin yang mau disampaikan pada pagi ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan budaya digital. Lalu ada beberapa sub-sub di dalamnya itu, bahwa ternyata kajian kebudayaan yang mau ditampilkan lebih ingin menampilkan bahwa Indonesia itu sebenarnya punya kebudayaan luar biasa. Nah, mengapa itu tidak muncul atau belum terlalu dominan muncul pada ruang-ruang digital gitu. Sehingga harapan daripada penyelenggara, terutama Kominfo ini adalah bagaimana budaya digital itu mencerminkan budaya Indonesia yang multikultur itu. Nah, saya mencoba untuk menyajikan materi ini dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu ya Mbak Rizky. Baik, saya berangkat ke pengantar diskusi ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi lainnya, saya buka dengan pengantar diskusi begini. Pertama, Indonesia dikenal sebagai negara multikultur. Ada agama, ada intraagama. Jadi intraagama itu artinya dalam satu agama punya, kalau dalam Islam misalnya ada ormas ya bahasanya ya, organisasi kemasyarakatan. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain-lain. Mungkin di teman-teman Kristen atau Katolik juga, atau Hindu Buddha mungkin ada, gitu. Tapi saya tidak memiliki otoritas untuk menyampaikan itu. Lalu ada perbedaan suku ya. Suku kita banyak sekali. Ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Jawa, ada Sulawesi, ada Banjar, ada bahkan kita ada etnis lain ya, seperti Tionghoa gitu kan. Meranti saya kira salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terdapat banyak sekali keluarga atau sahabat kita dari keturunan Tionghoa, terutama di Selat Panjang, ibu kota Meranti itu. Kalau kita ke sana apalagi pada saat perayaan Imlek, hari ulang tahunnya teman-teman Tionghoa itu, wah, ramai sekali begitu. Dan itu sudah terjadi puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Kemudian bahasa kita juga sangat banyak sekali, macam-macam lah. Setiap suku kadang-kadang membawa bahasa tersendiri gitu.
Lalu ada warna kulit gitu ya. Warna kulit kita juga di Indonesia ternyata juga plural gitu ya. Ada yang sawo mata kayak saya gitu kan. Ada yang agak terang sedikit kayak narasumber terdahulu gitu ya. Ada yang agak lebih gelap. Yaitu warna kulit aja di Indonesia tuh ragam. Geografis ada yang pesisir. Nah, kayak Meranti, Bengkalis ini kan wilayah-wilayah pesisir ya. Ada laut, ada sungai yang panjang begitu. Lalu ada wilayah daratan kayak misalnya kami sekarang ini di Pekanbaru. Ini wilayah daratan, kita tidak punya laut itu kira-kira ya. Kemudian adat istiadat luar biasa banyaknya dengan berbagai macam substansi penerapan dan seterusnya. Lalu ideologi kita ini juga banyak sekali. Kalau kita lihat dari sisi historis saja pendirian negara bangsa kita ini ada wakil ideologi nasionalisme, ada wakil ideologi keagamaan misalnya seperti itu. Ada ya kalau keagamaan dulu misalnya ada kawan-kawan yang mewakili tradisi Islam begitu, organisasi Islam. Lalu yang nasionalisme itu ada yang mereka dulu dari misalnya kemudian ada PNI gitu ya, Pak Bung Karno dan kawan-kawan, ada Syahrir, ada Hatta dan lain-lain. Lalu ada kalangan yang kemudian kita kenal sebagai komunisme misalnya seperti itu. Ada peristiwa lahir Partai Komunisme di Indonesia, lalu muncul 1955 di pemilu, lalu ada fenomena menyedihkan pada tahun 65. Ideologi saja di Indonesia juga tidak tunggal gitu kira-kira. Nah, itu pertama. Yang berikutnya sejarah keindonesiaan itu ternyata pernah retak gitu. Jadi kalau budaya digital sekarang ini mengalami problem itu sebenarnya karena memang di lapangan, di real itu juga kita pernah mengalami situasi yang berat gitu. Ya, kita pernah ingatlah peristiwa Poso, peristiwa Ambon, peristiwa Aceh dulu ya waktu zaman DOM, kemudian sekarang Papua masih bergelora begitu. Lalu ada peristiwa Tanjung Priok 83, ada Talang Sari di Lampung pada saat itu. Lalu ada banyak sekali peristiwa termasuk peristiwa 65 tentunya. Lalu DITII yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia dengan daulah Islam dan sebagainya. Kita punya problem kertakan. Lalu sekarang kita menghadapi ada yang menyebut revolusi industri 4.0, bahkan ada yang menyebut industri 5.0 gitu kira-kira. Singkat cerita digital culture gitu kira-kira. Kita menghadapi budaya digital dan itu tidak bisa dihindari. Ada teorema yang mengatakan internet is everything. Bahwa dari internet kita sama sekali bisa mengetahui apapun gitu kira-kira ya. Diikuti dengan media baru yaitu media sosial, sehingga kemudian dengan adanya media sosial kita punya perilaku yang macam-macam nih. Kita bisa ikut di Facebook, Instagram, Twitter ya, YouTube lagi ngetren-ngetrennya nih, TikTok sekarang juga lagi ngetren-ngetrennya. Nah, media sosial membawa warna baru. Kalau selama ini misalnya televisi monolog, radio monolog hanya satu arah, media sosial memberikan alternatif yaitu dua arah, ada dialog, ada komentar, ada nge-share atau dibagikan dan lain sebagainya. Itulah yang membuat dia disebut sebagai media baru. Nah, dalam satu window atau satu dasawarsa belakangan, ternyata kita melihat ada fakta terjadinya polarisasi masyarakat, bahkan pembelahan masyarakat yang pemicunya adalah derasnya arus bias informasi di media sosial. Tadi narasumber pertama sudah membuat kategori-kategori apa saja informasi gitu ya. Ada informasi, ada fakta, bahkan ada informasi hoax misalnya. Nah, informasi hoax inilah yang sering sekali membuat masyarakat kita terpolarisasi atau terbelah gitu kira-kira. Nah, apalagi kemarin kita menghadapi pemilu di 2019, sebelumnya Pilkada 2017. Nah, Pilkada 2017 dan pemilu 2019 yang hanya ada dua pasangan calon presiden itu membuat masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang mewakili masyarakat cebong, ada yang mewakili masyarakat kampret, itu dalam tanda petik gitu ya. Nah, fenomena cebong, fenomena kampret, ini adalah bagian pembelahan masyarakat yang banyak sekali muncul akibat ekses dari media sosial. Pertanyaan diskusi kita, pertama, mengapa keretakan sosial acap terjadi dalam ruang nyata dan digital? Kok bisa ya orang Indonesia tuh suka menghakimi, membuli, membenci, mengujar kebencian? Kok bisa gitu loh? Kenapa gitu loh? Nah, ini pertanyaan menarik. Yang kedua, apa sih sebenarnya tantangan budaya keindonesiaan di dunia nyata atau dunia digital kita? Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana membangun perilaku digital yang berbudaya? Nah, ini teman-teman ya. Nah, saya ingin tampilkan dua gambar.
wajah intoleran kita masih menghantui gitu ya. Di sebelah kiri ada hasil survei, anak muda di Indonesia masih rentan terjerumus dalam praktik intoleran. Dan sebenarnya ini kebetulan yang disurvei anak muda gitu ya. Intoleran itu juga banyak terjadi di kalangan orang tua gitu. Kita kalau punya tetangga misalnya berbeda sukunya, kadang-kadang kita resah. Ada yang merasa begitu. Kalau kita punya tetangga berbeda agama, mungkin kita merasa nggak nyaman gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu di tengah Indonesia yang sangat ragam ini gitu kira-kira kan? Ketidaknyamanan, kerisauan itu wujud daripada mungkin diantaranya intoleransi itu gitu loh. Nah bahkan di situasi pandemi ini ya kebebasan beragama dan berkeyakinan itu ternyata juga makin rapuh gitu loh. Nah kita lihat lagi misalnya survei berikutnya ya, generasi Z dan guru tentang keindonesiaan. Ini saya ambil sampel aja. Di sebelah kiri ini survei. Survei ini dilakukan oleh pusat pengkajian ya tentang Islam dan masyarakat di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya jadikan sampel, ini riset tahun 2020 ya. Di generasi Z ya, ada pertanyaan begini. Apakah Anda setuju pemerintah Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 45 adalah togut atau kafir? Ternyata 19,26% itu pelajar mengatakan setuju gitu. Siswa maupun mahasiswa. Memang ada yang tidak setuju 80-an%. Alhamdulillah tentunya gitu ya. Tapi masih ada hampir 20% mengatakan Indonesia ini togut atau kafir gitu. Nah kalau kita kafir, pemerintahan Indonesia kafir, sistem politik, sistem demokrasi ini kafir semua, kita bisa berdosa gitu kira-kira kan. Padahal yang mendeklarasikan, mendirikan Republik Indonesia ini para ulama. Ada orang seperti Agus Salim, ada orang seperti Ki Bagus Hadikusumo gitu kan. Ada banyak sekali lah tokoh-tokoh ya, ada Soekarno, ada Hatta misalnya. Ada Abdul Kahar Muzakir, itu sangat sekali cendekiawan muslim sekali misalnya gitu ya. Tapi ada di antara kita mengatakan sekarang pemerintah kita togut gitu. Nah, ironinya di tengah para guru dan dosen gitu, juga masih ada yang meyakini 8,07% pemerintah Indonesia ini togut, tapi masih lebih rendah lah ketimbang pelajar dan mahasiswa gitu. Lalu ada pertanyaan lagi misalnya, apakah Anda setuju jika kepala daerah di tempat tinggal Anda adalah non-muslim gitu? Nah, yang menyatakan setuju itu cuma 32% di pelajar, 32% hanya komanya yang berbeda, guru dan dosen. Guru lebih tinggi sedikit komanya, 92%, kalau siswa dan mahasiswa 22,%, jadi 32,22%. Tapi yang tidak setuju masih ada 67%. Bahwa kepala daerah tidak boleh dipimpin oleh non-muslim gitu loh. Nah, saya kan di penyelenggara pemilu misalnya tahu betul bahwa kriteria atau syarat menjadi kepala daerah itu kan tidak ada sama sekali disebutkan harus beragama apapun gitu loh. Jadi, misalnya syarat menjadi kepala daerah harus beragama A misalnya, nggak ada itu gitu. Jadi yang disebut syarat adalah dia warga negara Indonesia. Beberapa waktu yang lalu di Nusa Tenggara Timur kedapatan di salah satu daerahnya calon bupati ternyata ada WNA. Karena dia warga negara asing, maka dicoret, tidak dibolehkan memenangi pemilu, padahal dia sudah menang di pilkada gitu. Tapi MK kemudian mendiskualifikasinya gitu. Nah, tetapi dosen, guru, pelajar 67% mengatakan kepala daerah tidak boleh non-muslim. Nah, lalu berikutnya ada survei tentang ketimpangan di mata pelajar dan guru gitu. Kita tahu nih misalnya dari Infid, dari PEPS ya, Managing Director Political Economy and Policy Studies mengatakan bahwa Indonesia ini memang masih terjadi ketimpangan. Ada baik sosial maupun ekonomi nih ceritanya nih. Ada yang kaya-kaya kali, ada yang miskin-miskin kali. Bahkan ada yang menyebut mayoritas kekayaan Indonesia ini hanya dimiliki oleh 2% elit Indonesia saja. 2% ini menguasai banyak sekali kekayaan yang kalau misalnya tanah ya punya ribuan hektar, kira-kira seperti itu sederhananya ya. Nah, tapi yang menarik adalah siapa yang menyebabkan faktor ketimpangan itu gitu loh. Nah, ketika ditanya apakah yang menyebabkan ketimpangan itu adalah non-muslim dari aspek sosial ekonomi, ternyata pelajar mengatakan 36,79% mengatakan iya.
Dan lebih-lebihnya lagi, guru dan dosen mengatakan 40,06% yang menyebabkan ketimpangan itu adalah non-muslim gitu loh. Nah, ini kan ada semacam logika yang tidak nyambung menurut saya gitu ya, bahwa struktur ekonomi itu sulit dikontekstualisasikan dengan irisan agama gitu loh. Kalau kita belajar sistem ekonomi kan ada ekonomi Pancasila, ada ekonomi kapitalisme, ada ekonomi sosialisme gitu kan. Nah, sekarang kan tinggal Indonesia ini lebih dekat kemana sebenarnya gitu kan. Nah, nggak ada urusannya dengan agama. Saya punya banyak kawan yang agamanya bukan Islam, saya agamanya Islam gitu loh. Loh, mereka biasa-biasa saja, ekonominya juga biasa-biasa saja gitu loh. Banyak yang dalam keadaan papa atau susah gitu loh. Lah, bagaimana mereka bertanggung jawab sementara mereka juga dalam keadaan susah misalnya. Nah, kemudian di slide berikutnya saya menyampaikan setidaknya ada 4 lah ya, 4 atau 5 nantilah ya. Mengapa keretakan sosial Indonesia itu dapat terjadi baik di ruang digital maupun di ruang nyata gitu ya. Satu misalnya, imaji keindonesiaan kita ini belum tuntas oleh warga negara gitu. Bukti bahwa ternyata bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia masih dianggap togut, kafir. Togut itu kan bahasa lain dari setan gitu kira-kira ya. Pemimpin yang kemudian memiliki follower, pengikut, pemuja-pemuja setan, apa itu disebut togut gitu orangnya atau makhluknya gitu ya. Nah, bayangkan Indonesia yang sudah 70-an tahun merdeka, 76 tahun merdeka ini masih ada rakyat kita yang menganggap Indonesia ini belum final gitu loh. Dengan Pancasila sebagai ideologinya gitu. Padahal Pancasila itu kan mewakili representasi substansi agama. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau dalam Islam tauhid misalnya kan, tentu dalam agama-agama lain punya istilah yang lain barangkali. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu luar biasa. Kemanusiaan adil dan beradab. Pilihan diksi para founding negara kita ini luar biasa. Kemudian persatuan Indonesia misalnya ya, kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, kemudian keadilan sosial. Nah, ini dahsyat sekali bagaimana pondasi dasar republik gitu ya. Nah, tapi ini belum kelar gitu ya. Kemudian Mohon maaf ya, Pak. masa dalam situasi kesenjangan sosial dan ekonomi gitu loh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Mereka punya psikologis merasa disisihkan gitu, merasa terasing, merasa terpinggirkan gitu loh. Lalu kemudian situasi ini ditambah dengan angka 3, yaitu kepentingan elektoral dalam memanfaatkan politisasi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pada aspek ketiga ini sering sekali sara dikapitalisasi begitu sehingga menajamkan misalnya aspek 1 dan aspek 2. Imaji keindonesiaan yang belum tuntas, psikologi masa dalam keadaan gap atau disparity gitu, sehingga kemudian politisasi di pilkada dan pemilu menajamkan itu. Di Amerika Serikat sudah terbukti bagaimana kelompok Trump dan kelompoknya Hillary Clinton gitu ya, Demokrat dan Republik dibelah dengan situasi sara gitu loh. Ada yang kulit putih diagung-agungkan oleh kelompoknya Trump, lalu keragaman warna kulit gitu ya, atau kelompok berwarna lah gitu kira-kira dari kelompoknya kelompok Demokrat ini ya, ada Obama, ada Hillary Clinton dan seterusnya, ada Joe Biden sekarang. Nah, mohon maaf Bapak. Ya. Waktunya sekitar 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya, aduh, ternyata waktunya singkat sekali ya. Nah, maka politisasi sara ini harus kita hindari. Nah, teman-teman ketika di pemilu harus cek-cek betul gitu loh. Apakah ini benar atau tidak. Kalau enggak kita bahaya itu memanfaatkan informasi hoax dalam ruang-ruang digital. Nah, yang keempat adalah psikologis masyarakat modern yang membentuk budaya konsumerisme, individualisme gitu ya. Perbedaan ekonomi, perbedaan kekayaan, punya gaya hidup yang berbeda, sehingga kemudian ditampilkan pada ruang nyata dan ruang digital gitu loh. Dan ini menciptakan kesenjangan atau keretakan gitu loh. Nah, pada slide berikutnya, apa tantangan kita? Itu yang saya katakan, ada rasisme misalnya, ada primordialisme, ada individualisme, ada ketidakadilan, intoleran, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme, dan terorisme. Ini adalah di antara tantangan yang kita hadapi gitu loh. Rasisme misalnya, ini sebagai contoh saja. Tidak ada agama yang mengatakan hanya ras tertentu yang paling benar dan paling oke, nggak ada itu. Jadi di mata agama semua ras itu sama. Dan yang akan ditempatkan mulia di sisi Allah ke depan atau Tuhan di hari akhirat adalah mereka yang
beramal salih, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, misalnya seperti itu kan. Lalu kemudian intoleran misalnya seperti itu. Kita harus mentradisikan budaya majemuk, budaya keanekaragaman. Nah, di slide 8 itu saya sampaikan apa yang harus kita lakukan dalam membangun budaya digital berkemajuan. Satu, kita perlu menanam imaji Indonesiaan yang komprehensif. Indonesia ini dahsyat, Indonesia ini luar biasa, bukan togut gitu kira-kira kan. Pendidikan multikultural yang autentik dan berkelanjutan, angka 2. Ini harus kita lakukan di sekolah, di perguruan tinggi, di ruang-ruang forum sosial seperti ini. Ini luar biasa Menkominfo membuat forum seperti ini. Mewujudkan keadilan sosial pada sila kelima, ini penting supaya tidak ada psikologi massa yang merasa dia terasing, tersisihkan dan terpinggirkan. Lalu toleransi yang autentik ditumbuhkan gitu ya. Nah, yang kelima ini jadilah agen pribadi anak bangsa yang berkarakter, jangan bosan jadi orang baik gitu kira-kira kan. Nah, di slide selanjutnya ini sudah mau di ujung, saya menyebut ada 7 budaya digital yang harus kita tradisikan. Yes, untuk jujur, yes, toleran, yes, cermat. Nah, cermat ini penting, ini teliti sebelum membaca, teliti dulu sebelum dibagi, diteliti dulu benar atau tidak gitu kan. Yes, ramah gitu. Jangan marah-marah kita ini. Kita ini kan situasi pandemi, ngapain marah-marah? Dikedepankanlah sikap ramah. Ya sopan, yes sopan ya. Ini harus kita utamakan. Yes, truth oriented. Jadi kebenaran, orientasi pada kebenaran. Jangan pembenaran. Kita suka membenarkan apa yang kita katakan, tapi nggak benar, ya kan kacau gitu loh. Kemudian yes, be good person gitu. Yes, menjadi orang baik. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Lalu ada 7 yang tidak harus kita lakukan. No hoax, no fake news ya. Pertama itu berita bohong, lalu berita palsu. Lalu no hate speech, tidak boleh mengujar kebencian, nggak boleh orang ekspresi kebencian di nyata maupun di digital. No bullying gitu, janganlah membuli-buli orang gitu ya. Wah, ini rambut keriting, wah rambut keriting, nggak ngapain, ada apa dengan rambut keriting gitu kan? Kita tidak pernah mau bahwa kita rambutnya keriting, itu takdir gitu kira-kira kan. Lalu no cybercrime, jangan melakukan kejahatan di ruang digital, jangan mencuri dan sebagainya. No cheating. No cheating itu macam-macam, jangan membuat konten macam-macam ya. Ini konten orang kita ambil, jangan seperti itu. Lalu no plagiat. Nah, bagi mahasiswa yang menulis, pelajar yang menulis, jangan melakukan plagiasi gitu loh. Bahaya. Nah, ini Gus Dur bilang terakhir ini ya, terakhir. Gus Dur mengatakan, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Ini harus kita kedepankan. Berbuat baik di dunia nyata, berbuat baik di dunia digital, sama saja, itulah budaya digital Indonesia gitu loh. Nah, ini ada 3 gambar di samping dan bawah serta atas itu kelompok muslim di MCCC Muhammadiyah di Sragen, Kudus, satu lagi di mana ini di Jogja melakukan pemakaman terhadap pasien yang COVID meninggal tapi agamanya non muslim gitu loh. Ada Katolik, ada Kristen gitu. Dan inilah wujud bangsa Indonesia, kemanusiaan, tidak pernah melihat agamanya apa, sepanjang itu kemanusiaan, maka kemanusiaan itulah yang harus kita kedepankan. Nah, di slide terakhir saya ingin menyampaikan Pak Pantun ya. Naik kereta ke Rokan Hulu, singgah di Kampar membeli durian. Yuk bangun Indonesia maju dengan menjaga persatuan. Sungguh indah peradaban Nusantara, Pancasila jadi pengikat hati. Yuk wujudkan dunia digital yang berbudaya dengan menjaga keragaman dan toleransi. Saya kira itu Mbak Rizky sebagai presentasi saya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini adalah akun media sosial saya dan referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Saya akhiri nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nugroho Noto Susanto atas paparan materinya yang benar-benar bersemangat dan luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke penanya keempat. Penanya keempat datang dari Bapak Doni Erzakin yang akan bertanya secara langsung ke narasumber kita Bapak Nugroho. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Baik, Pak Doni dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
Pertanyaannya, apa pendapat Bapak mengenai budaya literasi yang tidak mencerminkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tentunya bisa menjadi pertentangan penggunaan literasi digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Kepada Bapak Nugroho dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih. Dinda, siapa tadi namanya? Doni. Doni ya. Adinda Doni dan juga beberapa penanya terdahulu, juga penanya di dalam kolom chat. Saya terima kasih sekali atas respon yang sangat positif dan pertanyaannya kritis-kritis dari peserta pada pagi hari ini. Saya membaca satu-satu pertanyaannya di chat itu dan saya mohon maaf karena waktu kita sangat mepet ya, ruangan ini sangat terbatas sehingga saya tidak bisa merespon semua pertanyaan. Padahal saya ingin sekali meresponnya. Nah, di dalam materi saya sudah sampaikan akun media sosial saya. Gitu. Jadi silakan kontak saya melalui akun media sosial itu. Nah, kita bisa dialog lebih panjang di dunia nyata maupun digital. Pertanyaan Doni ini kan mendasar sekali ya. Bagaimana misalnya ada praktik di digital kita, ruang digital yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 misalnya gitu. Apa yang disampaikan oleh Doni bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu. Memang kenyataan terjadi seperti itu. Apa yang terjadi di dunia digital menjadi kenyataan sosial kita di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita baca dari dampak pilkada 2017 kemarin gitu ya, bahkan sampai ada orang yang meninggal tidak dikuburkan, ada orang yang tidak mau menguburkan karena dianggap beda pilihan politik misalnya gitu ya. Padahal wilayah politik adalah wilayah politik demokrasi, wilayah orang meninggal itu wilayah agama gitu, yang sangat melekat pada diri seseorang. Bahwa ternyata problem di ruang digital itu sampai juga ke ruang kenyataan gitu. Perbedaan afiliasi politik misalnya di ruang digital yang ditampilkan gitu misalnya, itu ke bawah juga di ruang kenyataan. Jadi saling berinteraksi di ruang nyata maupun di ruang digital gitu. Nah, kalau statement yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu kan besar dan banyak sekali gitu. Orang yang misalnya melakukan bullying, tadi ada juga menanya, bullying itu juga tidak sesuai dengan apapun, Pancasila, agama, kebudayaan gitu loh. Bagaimana kita membuli orang gitu. Tidak ada diajarkan dalam kultur budaya Melayu, budaya bangsa Indonesia untuk membuli orang gitu. Yang paling mendasar bahwa orang itu pasti punya kelemahan. Dan di saat yang sama dia juga pasti punya kelebihan gitu. Nah, bagaimana kita memiliki cara pandang yang lebih luas untuk melihat kelebihan dan kekurangan orang lain gitu kira-kira. Bahwa misalnya ada orang yang pernah berbuat keliru, berbuat salah misalnya. Iya, ya itulah manusia dengan bumi manusia dengan segala permasalahannya gitu. Semua orang punya salah. Oh, ini si fulan punya kesalahan lalu dibully di media sosial. Barangkali suatu saat kita juga punya kesalahan dan terekspos di media digital, media sosial, kita juga harus siap menerima pembulian orang gitu. Makanya harus hati-hati betul gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah tadi sebenarnya Doni menyebut ada istilah literasi gitu. Literasi itu kewajiban menurut saya. Jadi termasuk mengapa perlu literasi adalah karena supaya kita mendapatkan insight yang lebih luas, wawasan yang lebih luas lagi tentang suatu permasalahan gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana dengan apakah demokrasi ini tidak bertentangan dengan Islam? Tadi ada yang bertanya di kolom chat itu. Oh tidak gitu loh. Kalau kita mau belajar lagi misalnya tentang bagaimana demokrasi dalam perspektif Islam, itu menarik sebenarnya. Sesudah Rasulullah wafat itu, Rasulullah juga tidak memberikan satu model yang disebut secara tekstual harus seperti apa. Dia harus rela dikuburkan berapa hari berikutnya karena pemilihan pemimpinnya pada saat itu tidak jelas seperti apa gitu. Artinya berkumpullah Abu Bakar dan kawan-kawan pada saat itu
dipilihlah Abu Bakar. Gitu kan. Setelah Abu Bakar bagaimana modelnya? Abu Bakar lebih condong memilih Umar bin Khattab gitu. Dia menyebut. Lalu setelah pasca Umar bagaimana? Nah, itu proses pemilihan. Jadi tidak ada yang disebutkan secara jelas nyata bahwa kita harus begini. Tapi bahwa prinsip-prinsip Islam dalam suatu sistem politik dan sistem kenegaraan itu iya. Prinsipnya apa? Keadilan. Gitu kan? Prinsipnya apa? Amanah. Prinsipnya apa? Kebaikan. Prinsipnya apa? Gitu. Transparansi, akuntabilitas itu semuanya Islami. Tidak ada yang bertentangan dengan agama gitu. Nah, dalam konteks ruang digital gitu kira-kira. Nah, bagaimana nilai-nilai peradaban sebagai seorang agama, sebagai seorang berbudaya tampil pada ruang-ruang digital gitu. Sehingga Anda tidak sedang hipokrisi, tidak melakukan pembohongan publik, menyembunyikan identitas aslimu di ruang digital gitu loh. Harus gentle gitu loh. Kalau saya Nugroho, akunnya ya Nugroho gitu. Doni ya Doni, jangan namanya Doni kok akun media sosialnya Felix misalnya gitu kan. Gambarnya entah siapa gitu. Nah, itu nggak fair gitu. Kita harus mentradisikan kultur yang otentik, yang asli gitu, sehingga kita tidak mudah untuk berbuat salah atau fake news atau mengujar kebencian dan lain-lain. Meranti saya kira satu model prototipe di mana kebudayaan masyarakatnya sedemikian plural dan rukun. Gitu. Nah, ini yang menarik. Saya kira itu, Doni, silakan kita belajar terus, perkuat literasi, baca, diskusi, dan jangan sampai bosan untuk berdiskusi. Saya di Pekanbaru, teman-teman Meranti kalau ke Pekanbaru silakan hubungi saya melalui teman-teman KPU atau Bawaslu di Meranti, insya Allah akan terhubung dengan saya atau dengan panitia inilah kira-kira ya. Saya akan sangat senang hati kalau suatu saat kita berdiskusi secara langsung. Saya kira itu, saudaraku moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nugroho atas jawabannya dan semoga Bapak Doni bisa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Jadi, untuk kesimpulan di hari ini, kita dapat simpulkan bahwa dalam bermedia sosial, kita tidak boleh asal sebar di internet. Kita harus bijak dalam bermedia sosial. Dalam bertutur kata, dalam sisi etika harus kita perhatikan. Karena bagaimanapun juga, Indonesia adalah negara yang berbudaya, beretika, dikenal oleh masyarakat luas, oleh dunia luas. Indonesia adalah negara Pancasila dan berbineka. Hal seperti itu tetap harus kita angkat di dunia digital untuk mengharumkan nama Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita sebagai pemuda Indonesia harus berusaha melatih terus, mengisi terus diri kita dengan literasi-literasi yang baik, sehingga bisa menyebarkan konten-konten positif dan menghindari hal-hal negatif. Jangan asal sebar segala hal yang belum pasti, jangan menyebarkan hal-hal yang berbau palsu ataupun justru bohong, sebarkanlah hal-hal positif, sebarkanlah hal-hal yang baik, karena bagaimanapun semua orang bisa bertindak jahat kepada kita ketika kita tidak aware dengan diri kita sendiri. Baik teman-teman di seluruh Indonesia, demikianlah kegiatan webinar literasi digital kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga semua ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Jody, Key Opinion Leader kita pada hari ini yang sudah sharing pengalamannya, dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar literasi digital di siang hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Rizky Alustra selaku pembawa acara dan juga moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital.